Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita di channel ini. Kita kali ini mau melakukan entry transaksi untuk PT Anindya Sejahtera. Caranya adalah kita buka aplikasi Accurate untuk melakukan transaksi entry transaksi ini. Kemudian di sini untuk menunya kita pilih yang Open Exciting, membuka data yang kemarin sudah kita lakukan. Kita buka. Nah, di sini PT Anindya Sejahtera, belakangnya ada GDP. Kita pilih, kemudian OK. Nah, di sini supervisor, kita ketik kata kuncinya sama, supervisor. Kemudian di sini nanti akan muncul ada keterangan. Keterangan di sini menandakan bahwa piutang jatuh tempo sama hutang jatuh tempo. Kemudian di sini ada menu-menu penjelajah. Di sini ada buku besar, kas bank, persediaan, penjualan, pembelian, dan seterusnya. Semuanya ada di sini. Kemudian kita mau melakukan entry transaksi untuk dokumen 1. Dokumen 1 di sini ada voucher kas kecil, penggunaannya adalah pembelian perlengkapan toko, nilainya 950. Untuk pengeluaran dengan kas kecil di aplikasi Accurate itu kita pilih menunya kas bank, kemudian pembayaran. Kemudian di sini ada paid form ini kita pilih pengeluarannya karena menggunakan petty cash, berarti sini kita pilihnya petty cash. Kemudian voucher number itu isinya adalah nomor bukti. Nomor bukti di sini adalah VKK 12-1, itu kita isikan di aplikasi di sini vouchernya. Kemudian untuk tanggalnya sesuai dengan transaksi di sini tanggalnya adalah tanggal 2 Desember. Untuk tanggal kita ketikkan 02/12/23. Kemudian memonya disesuaikan dengan keterangan yang ada di voucher kas kecil. Di sini adalah pembelian peralatan toko. Kita ketikkan di sini sama pembelian peralatan toko. Kemudian untuk P-nya di sini adalah kita membelinya dari toko Neo Grafika. Berarti di sini P-nya adalah toko Neo Grafika. Kemudian tadi untuk pembelian perlengkapan toko kita pilih di sini account numbernya untuk perlengkapan toko adalah store supplies. Kita pilih dengan double klik. Kemudian jumlahnya sesuai yang ada di sini, jumlahnya adalah 950. Kita ketikkan di amount itu isinya adalah 950. Kalau sudah, ini kita tinggal klik gambar kalkulator, maka dengan sendirinya angkanya akan muncul dan sama dengan jumlah yang kita ketikkan. Kalau sudah, maka kita simpan dan tutup. Ini selesai untuk dokumen 1. Berikutnya adalah dokumen kedua. Dokumen kedua di sini masih voucher kas kecil, penggunaannya adalah untuk tagihan rekening telepon bulan November. Ya. Untuk voucher kas kecil di aplikasi Accurate masih di kas bank, kemudian pembayaran, paid formnya jangan lupa pilih yang kas kecil. Otomatis di sini untuk nomor vouchernya akan mengikuti, yaitu VKK voucher kas kecil 12-2. Kemudian untuk tanggalnya di sini tanggal 5 Desember. Berarti untuk tanggal di sini adalah 05/12/23. Memonya untuk dokumen kedua adalah tagihan rekening telepon bulan November. Kita ketikkan di sini tagihan rekening telepon bulan November, kemudian pay-nya kita bayarkan ke siapa? Ini kita bayarkan ke PT Telkom. Kita ketikkan di sini PT Telkom. Nah, kemudian kita pilih untuk akunnya, karena ini tagihan rekening listrik bulan November, bulan yang sudah lalu, maka kita pilih untuk utang biaya. Di sini ada accrued expense.
kita pilih amountnya, kita ketikkan sama dengan di soal. Di sini ada 550, sini adalah 550. Kemudian kalau sudah selesai, kita klik gambar kalkulator. Ini angkanya sudah muncul sama. Kalau sudah sama, maka kita simpan dan tutup. Selesai untuk dokumen kedua. Langkah berikutnya pengentri transaksi yang dokumen ketiga. Dokumen ketiga di sini ada bukti penerimaan kas, ya. PT Anindya Sejahtera menerima pelunasan piutang dari toko murah. Untuk penerimaan kas yang berhubungan dengan piutang di aplikasi Accurate, kita pilih yang penjualan, ya. Di menu penjualan, kemudian kita pilih yang penerimaan penjualan. Nah, di sini receive from-nya kita pilih tadi dari toko murah. Ini soalnya diterima dari toko murah, ya. Kemudian kita isi untuk form number-nya. Ini adalah isinya nomor bukti di sini. Ini ada PKM 12-1. Ini isinya PKM 12-1. Kemudian tanggalnya kita isi tanggal 5 Desember 05/12/23. Kemudian kita isi dengan check number. Check number itu sesuai dengan soal. Di sini adalah dibayarkan dengan cek. Nomor ceknya adalah B13. Jadi di sini isinya adalah B13. Untuk tanggalnya sama, yaitu tanggal 5/12/23. Kemudian memonya kita samakan dengan yang ada di soal. Memonya di sini adalah pelunasan faktur SPJ. Oke, memonya kita isi dengan pelunasan faktur. Kemudian di sini sudah ada muncul untuk invoice number-nya. Ini ada angkanya 17.600, ya. Nah, ini kita mau bayar. Caranya adalah kita centang untuk bayar. Kemudian di sini keterangannya adalah piutangnya yang kita mau terima adalah 17.600. Tapi di sini ada potongan 176. Nah, untuk memasukkan diskon, sini kita diskonnya di sini diklik, ya. Nah, di sini diklik, kemudian jumlah diskonnya kita ketikkan. Di sini jumlah diskonnya tadi adalah 176. Nah, kemudian kita pilih akunnya. Akunnya kita pilih, diskonnya adalah sales diskon. Oke, sales diskon, kemudian oke. Nah, kalau sudah diisi di checklist, kemudian diisi total diskon, kita tinggal klik gambar kalkulator. Nah, di sini cek amount-nya adalah 17.424. Ini yang ada di soal di sini, 17.424. Oke, berarti udah sama. Kalau sudah seperti ini, ya, jumlah yang didistribusikan juga sudah sama, maka kita simpan dan tutup. Oke, selesai untuk dokumen ketiga. Berikutnya adalah dokumen keempat. Dokumen keempat di sini ada faktur. Di sini kopnya adalah PT APC. Maka ini adalah faktur pembelian. Jadi PT Anindya melakukan pembelian ke PT ABC, ya. Kita mau entry transaksi untuk faktur pembelian, ya. Di sini kita pilih yang pembelian, kemudian faktur pembelian, vendornya kita pilih tadi adalah PT ABC. Kemudian form itu isinya adalah nomor bukti. Di situ adalah NP2-12. Invoice numbernya sama dengan
form number NP 2/12. Kemudian invoice date-nya di sini samakan, tanggalnya adalah tanggal 5 Desember. Berarti di sini tanggalnya 5 Desember 23, ship date-nya sama 5 Desember 23. Nah, terminnya itu kita sesuaikan, di situ adalah 2/10. Kita pilih 2/10. Kemudian kita input ya, barang yang dibeli ada Samsung Galaxy V. Nah, ini jumlahnya sesuai dengan yang di soal. Ini jumlahnya adalah 18. Oke, kita ketikkan di sini jumlahnya adalah 18, kemudian di tab. Nanti muncul unit price-nya, itu adalah untuk yang Samsung Galaxy V itu adalah 900. Kemudian tab lagi. Kemudian kita pilih untuk kode pajaknya T. Nah, jumlahnya adalah 16.200. Berikutnya adalah kita pilih yang Galaxy A. Jumlah yang dibeli ada 10. Kemudian unit price-nya adalah 1.200.000. Oke, kemudian di sini T untuk kode pajaknya. Nah, jumlahnya adalah 16.200 dan 12 juta. Kita klik tanda kalkulatornya, gambar kalkulator di sini. Nah, nilainya adalah 31302. Nah, ini udah sama dengan yang ada di soal di sini. Nah, 31302. Oke. Kalau sudah terisi semuanya, maka simpan dan tutup. Oke, selesai untuk dokumen keempat. Berikutnya adalah dokumen kelima. Dokumen kelima di sini, ada bukti memorial. Ada memo bahwa barangnya akan diretur. Nah, untuk yang memo bukti memorial yang dokumen 5 itu kita tidak entry, yang di entry adalah dokumen 6. Dokumen 6 di sini adalah ada nota kredit, berarti ada retur pembelian. Nah, cara entry retur pembelian di aplikasi Equired adalah menunya kita pilih yang pembelian, kemudian kita pilih yang retur pembelian. Ya, vendornya tadi adalah PT ABC. Kemudian retur numbernya di sini adalah RNP 3/12. Tanggalnya di sini adalah tanggal 5/12/23. Ini sesuai dengan yang ada di soal nih. RNP, kemudian tanggalnya tanggal 5, ya. Kemudian di sini receipt atau invoice numbernya berapa? Nah, kita pilih tadi, kita adalah NP 2/12. Kita pilih, deskripsinya adalah retur pembelian. Kemudian item barangnya kita klik. Kalau di item barang tidak bisa, maka di deskripsi. Ya, tadi kita pilih yang V. Nah, ini ada pertanyaan, apakah Anda ingin meretur semua? Nah, kita tidak meretur semua, yang diretur di sini hanya 2, ya. Berarti ini kita pilih no. Kemudian kita ketikkan di sini 2, unit price-nya 900, teks sudah. Kemudian berikutnya yang A sama, apakah Anda ingin meretur semua? No. Ini ada 2. Oke, jadi semuanya ada. Nah, kita agak sini. Nah, semuanya ada 4662. Nah, ini sama dengan yang di soal di sini, 4662. Kalau sudah selesai,
semuanya terisi, maka simpan dan tutup. Nah, ini ada pertanyaan nilai atau informasi ya. Nilai biaya menggunakan nilai direktur. Jika berbeda dengan harga retun, selisihnya akan dialokasikan ke HPP. Nah, kita pilih oke. Ya. Lanjut untuk dokumen ke-7. Nah, dokumen ke-7 di sini ada nota kontan. Ya, nota kontan itu berarti penjualan tunai. PT Anindya Sejahtera melakukan penjualan tunai. Nah, untuk penjualan tunai di aplikasi Accurate, kita pilih penjualan, tetap ke faktur penjualan. Ya, pilihnya menu penjualan, kita pilih yang faktur penjualan. Kemudian pelanggannya pilih yang penjualan tunai. Kemudian invoice numbernya kita isi dengan nomor bukti. Nomor buktinya di situ adalah NK 12-1. Tanggalnya adalah tanggal 9/09/12/23. Ship date-nya sama 09/12/23. Terminnya harusnya COD ya. Di soal itu COD juga kalau nota kontan. Kemudian itemnya kita pilih. Yang pertama ada si Galaxy V. Nah, jumlah yang kita jual ada 26. Unit price-nya adalah 1.400.000. Oke. Kemudian untuk soal ini yang SGV dijual 26, harganya 14, ini jumlahnya. Yang A ini 19. Nah, di sini ada diskon 2%. Ada diskon 2% untuk unitnya. Berarti untuk diskonnya itu kita ketikkan 2 karena dapat diskon 2%. Oke, kemudian lanjut yang Galaxy A. Nah, ini yang kita jual ada 30. Kemudian harganya adalah 19. Oke, sama untuk diskonnya. Di sini ada diskonnya adalah 2%. Cukup kita ketikkan 2. Oke. Nah, kalau sudah di sini adalah angkanya di sini 91 sudah sesuai dengan soal ya. Nah, kemudian freight-nya itu kita jasa pengiriman itu ada 150.000. Nah, kita enter. Nah, ini sama angkanya 101.7050 ya. Nah, untuk biaya kirim di sini adalah freight paid ya. Kita cari di sini freight paid. Freight collect, sorry. Nah, di sini ada freight collect untuk freight-nya di sini 150. Nah, ini adalah penjualan tunai ya. Nah, prosesnya untuk penjualan tunai ini kan baru faktur tadi yang kita masukkan. Karena langsung dibayar, maka pilihnya adalah bayar. Kita klik bayar di sini. Nah, kita pilih bayar di sini, kemudian kita samakan untuk form numbernya. Tadi di sini adalah NK 12-1 ya. Payment date-nya, tanggalnya 9 Desember 23. Kemudian nomor ceknya karena tidak ada nggak usah diinput. Cek date-nya kita sama di sini 09/12/23 ya. Memonya di sini adalah penjualan tunai. Penjualan tunai ya. Nah, ini sudah kita klik bayar ya. Kemudian kita pilih yang simpan dan tutup. Nah, kalau sudah muncul stempel pahit di sini berarti
ini sudah selesai untuk proses yang penjualan secara tunai. Kalau sudah muncul paid, kita tinggal pilih yang simpan dan tutup. Nah, selesai untuk yang dokumen ke-7. Berikutnya dokumen ke-8. Dokumen ke-8 di sini adalah bukti pengeluaran kas. Ya, berarti bukti pengeluaran kas untuk bayar utang. Di aplikasi Accurate untuk pembayaran utang, kita pilih pembelian, kemudian pembayaran pembelian. Kita pilih vendornya. Vendornya tadi adalah PT Persada. Kemudian form numbernya adalah nomor bukti di situ. Berarti PKK 12-1. Tanggalnya kita isi ada tanggal 8 12 23 ya. Kemudian tanggal ceknya juga sama, tanggalnya 8 12 23. Nomor ceknya di sini tinggal diisi ada C12-1 ya. Memonya kita isi sama dengan di soal. Di sini adalah pelunasan faktur. Kita ketikkan di sini untuk pelunasan faktur. Nah, di sini untuk bayarnya kita punya utang sejumlah 33 juta. Tapi kita dapat diskon 660. Maka kita entry di sini. Nah, ini klik dibayar, kemudian diskonnya itu kita isi. Klik kanan, informasi diskon. Nah, kita isi tadi adalah diskonnya 660. Nah, diskonnya di sini adalah harusnya cash diskon, tapi karena metodenya perpetual, maka kita pilihnya adalah cost of goods sold. Ya, jadi masuk ke COGS. Kemudian kita oke. Kalau sudah ya, di sini nanti kita muncul di sini, diklik langsung muncul angkanya 32340. Ini sama dengan yang sini 32340. Oke, kalau sudah muncul sudah selesai inputnya, maka kita simpan dan tutup. Oke, selesai untuk dokumen 8. Sebelum lanjut ke berikutnya, di sini adalah dokumen ke-9. Nah, di dokumen 9 ini ada kesalahan di sini. Ini adalah 800, itu yang benar adalah 1.400.000. Kemudian yang A ini yang betul adalah 1.900.000. Ini adalah faktur PT Anindya Sejahtera, berarti melakukan penjualan barang ya. Caranya kalau penjualan barang di Accurate adalah ada penjualan, kemudian faktur penjualan, kita pilih pelanggannya adalah toko selaras. Oke, kemudian kita isi untuk invoice-nya adalah nomor bukti. Nomor buktinya di situ adalah FPJ 12-2. Invoice date-nya, tanggalnya adalah 9 Desember 23, ship date-nya sama 9 Desember 23. Termnya di situ adalah 1/10. Oke. Kemudian kita input untuk Galaxy yang V yang dijual adalah 25, kemudian price-nya adalah 1.400.000. Kemudian ini tidak ada diskon ya, di tab langsung yang berikutnya berarti yang Galaxy A yang dijual ada 23, unit price nya adalah 1.900.000.
Nah, di sini angkanya 78.700. Kemudian di sini ada recordnya kita ketikkan 165. Oke. Ya, ini sudah sama dengan yang ada di soal. Jumlahnya adalah 87522. Sini 87522. Kalau sudah terisi semuanya, maka simpan dan tutup. Oke. Berikutnya adalah dokumen ke 10. Dokumen ke-10 di sini ada bukti pengeluaran kas, tapi untuk angsuran bank. Nah, kalau mengeluarkan uang untuk angsuran bank nggak ada hubungannya dengan utang atau piutang, maka lewatnya di aplikasi Accurate adalah kas bank. Kemudian pilih yang pembayaran, platformnya dari Cash in Bank. Kemudian voucher numbernya adalah BKK 12-2. Ceknya di sini kita ketikkan ada C12-2. Tanggalnya adalah tanggal 26/12/23. Memonya apa? Memonya sama dengan di soal. Memonya adalah angsuran bank di sini ya. Oke. Angsuran pinjaman, kemudian pay-nya adalah bank BSI. Nah, kita isi di sini. Akun numbernya adalah utang bank. Sini kita pilih, ini bank BSI. Nah, kita bayar utang banknya, angsurannya adalah 9849682. Oke. Lanjut di sini ini adalah angsurannya. Nah, ini adalah bunganya. Ya, bunganya di sini kita pilih beban bunga, berarti ada si interest expense. Nilainya berapa? Nilainya 1.150.318. Oke, kemudian kita klik gambar kalkulatornya. Nah, ini sudah ada muncul dengan sendirinya adalah 11 juta. Jadi kalau ada gambar kalkulatornya itu tidak boleh diketikkan. Kalau sudah selesai semuanya, maka simpan dan tutup. Berikutnya ada dokumen ke-11. Dokumen ke-11 di sini adalah ada bukti pengeluaran kas. Nah, bukti pengeluaran kas di sini adalah pengisian kembali dana kas kecil. Jadi ini adalah perpindahan uang dari kas di bank ke kas kecil. Karena sama-sama kas atau setara dengan kas, maka di aplikasi Accurate lewatnya kita menggunakan yang buku besar. Kemudian bukti jurnal umum, ya. Voucher numbernya adalah nomornya itu BKK 12-3. Tanggalnya adalah tanggal 31/12/23. Deskripsinya di sini samakan dengan di soal, yaitu pengisian kas kecil. Oke, isinya di sini adalah pengisian kas kecil. Ya, kita pilih di sini kas kecil. Di debit angkanya adalah sejumlah 1.500.000. Oke, berikutnya adalah cash in bank. Nah, itu dikredit 1.500.000 ya. Oke. Nih. Jadi ada debit kreditnya sudah sama kalau di sini. Kalau sudah, maka simpan dan tutup. Berikutnya adalah
dokumen 12. Dokumen 12 di sini ada bukti pengeluaran kas. Ini kegunaannya adalah untuk pembayaran gaji karyawan bulan November. Berarti kita pilih di sini adalah kas bank, kemudian pilih pembayaran. Platformnya di sini adalah cash in bank, kemudian voucher numbernya di sini adalah PKK 12-4, kemudian nomor ceknya di sini adalah C12-4. Tanggalnya di sini adalah 30/12/23. Memonya kita samakan dengan yang ada di soal. Memonya adalah pembayaran gaji karyawan. Oke, di sini untuk pembayaran gaji karyawan, pay-nya pada siapa ini diberikan kepada si karyawan. Pay-nya ini karyawan. Nah, berarti di sini adalah kita isi untuk account number-nya adalah salary ya. Berarti kita pilih yang weeks and salaries. Jadi weeks and salaries. Nah, ini angkanya adalah 23.100. Oke, kemudian di sini ada potongan PPh. Jadi ada potongan PPh pasal 21. Ini kita pilih yang utang PPh. Ini income tax payable. Nah, di sini karena mengurangi maka kita ketikkan minus ya. Minus atau negatif 370,083. Nah, kalau sudah kita klik yang gambar kalkulator. Sini muncul angkanya 22.729.927. 917. Nah, ini sudah sama dengan yang ada di soal. Nah, kalau sudah terisi maka simpan dan tutup. Berikutnya yang terakhir adalah dokumen ke-13. Di sini ada bukti penerimaan kas. Di sini ada penjualan tunai satu-satunya kendaraan yang dimiliki. Harga yang diterima adalah harga pasar kendaraannya 150. Khusus untuk penerimaan kas dari penjualan aktiva, maka kita harus melakukan penghentian aktivanya ya. Caranya kita tidak di kas bank penerimaan bukan, tapi kita di asetnya. Kita pilih di sini aset tetap, kemudian pilih daftar aktiva tetap. Nah, kemudian di sini ada vehicle at cost yang kita mau hentikan. Kita double klik di sini. Nah, ini keterangannya. Keterangannya ada kendaraan 1, ini tanggal beli, tanggal jual ya. Kemudian kita pilih dijual, berarti kita pilih yang dispose ya. Nah, tanggal penghentiannya di sini adalah sesuai dengan yang di soal di sini. Tanggal penghentiannya atau tanggal dijualnya adalah 11 Desember ya. Berarti kita ketikkan di sini 11 Desember 23. Akun tambah itu adalah ketika menjual ada untung atau ruginya ya. Kita pilih di sini adalah gain on loss ya. Kemudian kita pilih penjualan aktiva. Nah, harga aktivanya yang kita terima tadi adalah 150 juta. Nah, kemudian kita pilih akunnya ya. 150 juta ini masuk ke cash in bank ya. Ini sudah diisi, kemudian kita pilih ya. Nah, ini sudah ada keterangan dihentikan ya. Kalau sudah maka simpan dan tutup ya. Kemudian kita mau cek ya, kita mau cek dari jurnalnya ya. Caranya adalah laporan, di daftar laporan, kemudian buku besar, pilih keseluruhan jurnal. Kita pilih tanggalnya dari tanggal 1 Desember 23 sampai di sini pilih 31 Desember 23. Kemudian oke.
Nah, ini untuk melihat jurnal secara keseluruhan ya. Nah, tadi ini adalah yang tanggal 11 yang ketika fixed asetnya dihentikan. Ya, ini ada GAR on loss-nya, ada debit dan ada kredit. Ini kalau diselisihkan maka selisihnya adalah di kredit sebesar 2.500.000. Kalau sudah, kita pilih daftar laporan, kemudian buku besar. Nah, neraca saldo klasik kita pilih. Sekarang kita pilih yang tanggal 31/12/23 termasuk 0, kemudian oke. Nah, ini hasilnya secara keseluruhan. Nah, untuk aset yang tadi adalah vehicle, di sini angkanya sudah 0 ya. Demikian untuk entry transaksi PT Anindya Sejahtera dari transaksi pertama sampai transaksi terakhir ya. Selamat mencoba, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.